Elf long wheelbase kalau nggak salah 2011 plat DK. Nah, ini khusus untuk travel, kondisinya masih diesel Canter, turbo intercooler 110 PS. Rencananya ada 3 unit ya. Honda CR-V RM1 two wheel drive ya 2000 cc. Tahun 2017 2016 nih guys yang di depan kita nih di lot 29. Ini L300 pickup manual transmission dengan odometer 93 ribuan, pajak mati di Juni. Sedan premium nih, salah satu favorit gua juga nih guys. Kita langsung harga bajongan ya. Banyak pedagang yang nyari mobil di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif nih. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Otobit ini. Dan jangan lupa nih follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Teman-teman ikutin video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif nih buat teman-teman semua. Balai Lelang Otobit nih juga masih banyak mobil-mobil niaga, termasuk pick up di sini guys yang masih belum dilelang. Ada Carry, ada New Carry, terus ada Grand Max juga, pick up semua. Ini ada New Carry juga. Ini ada Tata Super Ace juga ya, yang harganya masih sekitar 60-70 jutaan. Termasuk nih gue akan jelaskan ada rencana Canter. Nah, ini ada Colt Diesel atau Mitsubishi Fuso ya yang disebut Canter. Nah, ini Canter ini ada 3 unit yang baru terpampang di sini, cuman masih belum dilelang. Ini yang tipe 110 PS, sudah tipe box dan kondisinya masih oke banget nih. Ini rencananya belum tahu nih harga-harga berapa, 100 jutaan kah mungkin, tapi boxnya masih oke banget dan kondisinya nih platnya plat L atau plat Surabaya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik pantengin dulu nih Balai Lelang Otobit. Di deskripsi video gue ini ada nih. Ini ada Colt Diesel Canter, turbo intercooler 110 PS. Rencananya ada 3 unit yang akan dilelang. Ini salah satunya mobil-mobil niaga yang bakal dilelang. Terus juga ada beberapa pickup lagi ya. Ini termasuk ada Carry lagi, banyak banget nih Carry ini. Terus ada L300 nih guys. Ada 2 L300 di sini. Ini L300-nya tahun 2019 dan 2016. Nah, ini tahun 2016 nih guys yang di depan kita nih di lot 29. Ini L300 pickup manual transmission dengan odometer 93 ribuan, pajak mati di Juni 2022 atas nama PT. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di B nih guys, masih oke banget. Dan ini diopen di 105 juta rupiah dengan kondisinya ya cukup oke sih. Power steering dan juga katanya sudah AC ya. Nah, ini adalah kondisi di bagian baknya. Sayang nih sudah mungkin angkut-angkut pasir, sudah agak mengarat seperti ini. Lalu kalau di bagian pintu belakangnya juga sudah ada beberapa yang karatan dan kropos. Dan ini adalah sisanya di bagian sebelah kiri dari unitnya nih. Nah, ini adalah L300 yang 2016. Kita cek nih yang di depan kita nih, ada yang plat A nih. Nah, ini yang plat A ini tahun 2019 guys. Odometer di 92 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C, pajak di Maret 2020 nih. Ini 90 juta nih. Ini kondisi baknya dulu masih lebih oke ya dibanding yang 2016. Terus kondisi sisanya ya sama ya, mobil operasional agak-agak kusam. Nah, ini adalah di kondisi bagian depannya dari yang L300 2019. Masih cukup oke ya dengan harga 90 juta nih guys. Dibanding yang belakang 2016 105 tapi baknya harus banyak repair. Nah, ini adalah kondisi interior di bagian yang 2019. Ya, akinya agak soak tapi mesinnya masih oke dan kondisinya ini masih cukup layak pakai dan bisa langsung operasional nih guys. Nah, jadi nggak hanya mobil passenger saja, jadi di sini ada mobil niaga seperti L300, Suzuki Carry pickup, dan juga ada Canter nih guys yang box. Nah, ini semuanya ada di Balai Lelang Otobit, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek dan pantengin Balai Lelang Otobit di deskripsi video gue ini nih guys. Lanjut berikutnya nih juga rencana akan ada Isuzu Elf yang long wheelbase nih guys. Jadi ini yang cukup panjang. Kalau nggak salah nih tahun 2011 apa 2016 nih. Masih belum dapat datanya karena masih belum dilelang sih guys. Gue takut salah. Nah, ini kondisinya sudah long wheelbase dan ini untuk travel nih cukup oke ya. Nah, kondisinya panjang, ini adalah yang sasis panjang dan ini akan dilelang di Balai Lelang Otobit. Nah, ini kondisi belakangnya kayaknya terlihat nih emang bekas travel atau trans ya. Dan ini tahun 2011, platnya DK, plat Bali. Nah, ini kondisi mesinnya masih belum tahu, cuman katanya nih masih serba C nih guys, bakal dilelang. Headlamp sayang sudah mengusam seperti ini. Sisanya nih sudah repaint nih untuk bagian catnya. Headlamp sebelah kanan juga sudah kusam. Sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan ini katanya mesin masih cukup jos. Interior masih cukup oke. Dan mesin masih cukup baik nih. Sedikit di bagian interiornya, ini ada bisa masuk ke berapa nih? Bisa masuk 16 passengers kalau nggak salah. Ini di bagian layout dashboardnya masih oke. Ini masih bagus lah di bagian interiornya. Makanya masih terkategori cukup baik nih kalau untuk di interior.
Nah, jadi masih banyak juga ya unit-unitnya ya, kayak sini juga masih ada beberapa pickup yang tadi kebanyakan sih carry sama new carry di sini. Ada juga Tata Super Ace tapi harganya sekitar 70-60 jutaan mulainya. Nah, juga ada mobil travel yang tadi sudah kita cek ya. Ini adalah Isuzu Elf long wheelbase kalau nggak salah 2011 plat DK. Nah, ini khusus untuk travel, kondisinya masih serba C semua. Masih belum ada harganya, cuman nggak tahu nih, nanti kita cek aja. Mungkin harganya di 100 jutaan atau 150 jutaan. Teman-teman pantengin di Balai Lelang Otobit. Di depan kita nih ada SUV menarik nih, harganya masih cukup worth to buy. Kita langsung cek aja. Ada Toyota Rush tipe S guys, 1500 cc tahun 2009, automatic transmission, odometer di 150 ribuan, pajak mati di Oktober kemarin 2020, dengan catatan nomor mesinnya di fisik berbeda dengan nomor mesin di dokumen. Nanti teman-teman harus cek lagi dokumennya di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya katanya masih B, interiornya C, mesin masih B nih guys, dan ini di open di 71 juta rupiah, masih cukup worth to buy. Kita langsung coba cek aja. Kalau di bagian eksterior sih ya kesannya sih menurut gue masih kategori C ya. Headlamp sudah mengusam, fog lampnya masih cukup, velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, tapi kondisi bannya nih oplos nih, mulai dari 20%, 30%, dan 40% nih. Ini yang bagian depan sebelah kirinya aja udah tipis banget. Spion tanduk masih ada, untuk di bagian sisanya sebelah kirinya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ya. Dan untuk bagian belakang ini hanya butuh dicuci poles lagi biar debunya nih hilang dan baretan-baretan tipisnya ini juga hilang nih guys. Lanjut di sisi bagian belakang, ini masih ada ban serepnya, stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk tipe S ini ya. Spoiler wiper masih ada dan 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Jadi butuh cuci poles lagi biar unitnya makin oke lagi nih guys. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan dari unitnya, bempernya sudah banyak baretan kasar tapi nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Banyak banget nih water spotting yang harus butuh dipoles lagi dan ada beberapa baretan pemakaian, tapi masih terbilang cukup normal sih kalau menurut gua ya. Lanjut guys, di bagian interior, head unit sudah monitor double din seperti itu. Joknya ini trim bawaan pabrikan ya, masih blue seperti ini tapi masih cukup oke. Plafon, door trim masih cukup oke, hanya agak kusam sedikit aja. Lanjut di bagian setir sudah agak sedikit menipis. Dashboard layoutnya masih oke dan ini terbilang masih terkategori cukup ya di interior kalau menurut gua. Oke guys, yang tertarik nih ada mobil Rush masih worth to buy. Di depan kita ada Toyota Rush tipe S 1500 cc tahun 2009, automatic transmission. Ini di open di 71 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasi masuk, langsung ya cek di Balai Lelang Otobit. Ada Rush S cuman 70 jutaan nih guys. Oke, berikutnya guys, ada Avanza tipe S. Kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Avanza S 1500 cc tahun 2011, manual transmission. Sayang, odometernya udah di 200 ribuan nih guys. Pajak mati di September 2021. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 68 juta nih guys. Masih sangat worth to buy. Kita langsung cek aja dulu. Ini adalah kondisi unitnya. Velg masih OEM ya dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Headlamp ini sudah mengusam seperti ini, jadi butuh di servis sih kayaknya ya. Cuman ada beberapa kusam juga di bagian bempernya. Ini banyak baretan kasar, kusam di bagian bodi-bodi panel-panelnya ini udah agak kurang apik sih karena warna hitam juga, tapi masih cukup presisi untuk nut-nutnya nih guys. Jadi masih terbilang cukup lah kalau menurut gua ya. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah belakangnya. Ini stop lamp masih oke, defogger pastinya ya untuk tipe S ya. Spoiler wiper masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk backdoor dan juga belakang nih catnya sudah agak sedikit kusam dan di bempernya ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Jadi ini ya butuh di repaint lagi sih kalau menurut gua. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari belakang sama agak kusam juga. Untuk tipe S ini sudah ada body kit ya, depan belakang dan kiri kanannya. Jadi ini masih terpasang dengan baik. Nut-nutnya sih di sini masih cukup presisi, hanya di catnya ini memang kusam dan juga banyak baretan-baretan pemakaian nih, sama kayak di bagian pintu nih ya. Sayang banget nih harus di repaint nih guys. Lalu untuk di bagian ban belakang sebelah kanan juga sudah bocor dan harus diganti nih. Lanjut kita cek di bagian interior, head unit masih bawaan pabrikannya ya, double din, belum monitor. Terus di bagian joknya ini masih sarung, tapi sudah agak lecet seperti ini. Dengan kondisi trim bawaan pabrik sih agak sedikit kusam aja. Door trim masih oke, plafon masih oke nih guys. Nah, untuk di layout dashboardnya ini masih cukup, setirnya agak sedikit menipis ya, wajar karena udah 200.000 kilometer ini guys. Cuman di bagian interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gua nih guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik, ada tipe S nih Avanza. Ini adalah Toyota Avanza tipe S 1500 cc tahun 2011 dan ini di open di 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik Avanza S 2011 manual transmission 60 jutaan, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys.
Di depan kita nih ada CR-V. Ini adalah Honda CR-V RM1 2 wheel drive ya, 2000 cc. Tahun 2017 automatic transmission. Dengan odometer masih di 61 ribuan, pajak mati di Maret tahun depan nih atas nama PT. Dokumen lainnya teman-teman bisa cek di Balai Lelang Otobit. Masih serba B, masih serba istimewa nih guys. Eksterior B, interior B, mesin B. Dan ini di-open di 260 juta rupiah. Kita coba screening nih untuk si CR-V-nya guys. Nah, untuk di bagian eksterior nih hanya kusam aja, jadi karena kejemur dan kehujanan aja ya. Ini butuh dicuci steam lagi dan dipoles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Garnish chrome di bagian grill dan juga di bagian fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan CR-V-nya dengan kondisi ban masih 70-80%, masih cukup tebal. Banyak water spotting dan debu-debu nih yang ada di panel-panel bodinya ini butuh dipoles lagi nih guys, tapi masih cukup presisi dan masih cukup oke nih. Ini ada beberapa noda-noda ya, yang ini karena lama kejemur juga. Lanjut di bagian belakang, stop lamp masih oke, spoiler wiper masih ada, defogger untuk kaca belakangnya. Untuk sensor parkirnya mungkin belum ada di sini, tapi untuk di bagian belakang nih masih terasa cukup oke banget ya. Walaupun ini adalah ex operasional PT, tapi ini adalah sekaliber mungkin manajerial atau direksi. Jadi masih 60.000 km dan masih cukup apik sih pemakaiannya. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari belakang nih kondisi masih cukup oke, hanya beberapa kusam, masih cukup presisi untuk natatnya, masih oke lah kalau menurut gua. Lanjut guys di bagian interiornya. Ini interiornya masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gue ya. Konsol tengahnya masih oke. Joknya ini sarung nih, jadi masih bawaan pabrikan tapi trim bawaan pabriknya masih oke. Lalu konsol tengah masih oke. Head unit sudah monitor double tint bawaan pabrikannya. Untuk di layout dashboard seperti ini, nah di bagian setir nih masih terlihat tekstur kulitnya ya. Jadi masih cukup baik nih kalau untuk menurut gue di bagian interior masih oke banget. Nah jadi nih buat teman-teman yang tertarik SUV, di depan kita ada Honda CR-V RM1 2 wheel drive ini yang 2000 cc guys. Automatic transmission tahun 2017. Ini masih spesial di Balai Lelang Otobit nih. Di open di harga 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk dan mobil yang langsung pakai nih ada di depan kita, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 ya, atau CR2 2400 cc VTIL. Ini tahun 2013 automatic transmission dengan odometer di 71 ribuan. Atas nama PT tapi masih apik nih, karena mungkin pemakaiannya sekelas direksi ya guys. Pajak mati di bulan Oktober, masih cukup istimewa di Balai Lelang nih guys. Ini di open di 260 juta rupiah. Kalau gue bilang sih masih worth to buy ya kalau kita mendapatkan harga dasar nih. Coba kita langsung screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya nih, kalau kita lihat headlamp masih oke, fog lamp masih cukup baik ya. Terus garnish chrome-nya di depan nih, underguard-nya sama di bagian grillnya masih oke. Ada dua corner side parkir di bagian depannya, velg masih OEM dari bawaan Hondanya. Kondisi bannya nih masih apik banget, masih 70-80%. Warnanya masih shiny banget ya, masih kinclong banget. Nat-natnya masih cukup presisi. Terus untuk di kaca filmnya juga masih apik, belum ada noda-noda water spotting. Ini catnya masih oke banget nih. Kalau kita lihat ke belakang nih masih cukup apik banget sih untuk unitnya nih guys. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, masih oke banget ya. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya. Terus sudah ada back moldingnya di bagian bawah nih, ada garnish chrome-nya. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Kondisinya hanya beberapa water spotting aja yang butuh dipoles lagi, sisanya sudah oke banget nih guys. Lanjut nih kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari belakangnya, masih oke banget ya. Ini juga di chrome bagian handle pintunya juga masih apik banget. Ada beberapa noda-noda yang butuh dipoles lagi aja dan sisanya masih terasa cukup normal. Nat-natnya masih cukup presisi nih bagian sebelah kanan. Nah kita cek di bagian interiornya, sudah ada wood panel ya di bagian door trim armrestnya. Terus di bagian konsol tengah, terus untuk di joknya ini sudah premium leather, bagus banget nih. Kondisinya oke banget, plafon masih oke. Ini adalah layout dashboardnya dan juga setirnya. Setirnya juga sudah ada wood panel campuran dengan kulit seperti ini. Sudah ada cruise control dan eco mode juga nih guys. Jadi kondisinya kalau menurut gue sudah oke banget. Jadi teman-teman kalau tertarik, ini masih ada mobil sedan yang masih premium dan cukup istimewa kalau menurut gue. Nah ini buat teman-teman yang tertarik buruan nih, ada Accord di depan kita. Ini adalah Honda Accord CR2 ya, atau CR2 2400 cc VTIL 2013 dan ini automatic transmission. Ini di open di 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, langsung cek di deskripsi. Banyak mobil-mobil unik dan juga mobil niaga termasuk mobil passengers dengan harga yang memang terbilang harga bajongan ya. Banyak pedagang yang nyari mobil di sini juga. Jadi buat teman-teman ini terbuka untuk umum, jangan sampai ketinggalan. Pantengin Balai Lelang Otobit dari channelnya Dozo 21.
Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan pada kali ini dari Balai Lelang Otobit. Jadi semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, dicek di deskripsi video gue ini ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Otobit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.